kasih pendengar yang masih bersama kami Protokol Kanal Inspirasi, masih bersama saya Arya Setia. Dan seperti yang sudah saya informasikan di sesi sebelumnya bahwa pagi ini di Dialog Lintas Purwokerto pagi kita akan membahas satu topik yang kita sesuaikan dengan momen hari ini, yakni peringatan Sumpah Pemuda ke-94. Nah, sesuai dengan temanya Bersatu Bangun Bangsa, kita akan coba berbincang terkait dengan bagaimana implementasinya dalam rangka untuk membangun atau bersatu bangun bangsa di daerah. Nah, ini satu topik yang cukup menarik dan kalau kita sebelumnya ini menjadi satu semangat yang pas, satu momen yang pas untuk mengimplementasikan kira-kira seperti apa cara untuk bersatu bangun bangsa di daerah. Ya. Dan Imanuddin. Selamat pagi, salam RRI Protokol tetap jaya. Amin. Luar biasa. Semangat. Ini panggilan akrabnya Mas Iman. Oh, Kang Iman ya. Oke, baik. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Iya. Dan hari ini ketemu lagi sama saudara. Oh iya ya. Jadi sudah sering ketemu ya dalam berbagai forum ya. Lama nggak ketemu. Oh, lama nggak ketemu, hari ini dipertemukan gitu ya. RRI luar biasa. Mantap. Sibuk apa nih Kang Iman? Akhir-akhir ini. Hari ini selama ini saya bekerja di bawah Kementerian Desa. Jadi saya memastikan bahwa alokasi penggunaan dana desa di desa itu tepat sasaran dan sesuai dengan pemanfaatan. Iya, ini tugasnya berat ya. memastikan agar anggaran desa sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Dinikmati. Dinikmati ya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Kang Iman di sela-sela kesibukannya sudah hadir di studio. Kemudian berikutnya ada Ketua KNPI Kabupaten Boymas, ada Mas Didi Algano. Selamat pagi Mas Didi. Selamat pagi. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa, semangat sekali nih ya. Ini pakai baju kebesaran ini ya. Memang kebesaran, Kebesaran ya, kaki kegedean ya. Lagi sibuk apa nih KNPI akhir-akhir ini Mas Gigi? KNPI rutinitasnya mengikuti kegiatan-kegiatan Pemkab. Salah satunya pagi ini tadi Upacara. Ya kegiatan-kegiatan yang programnya dari Pemkab. Oke, baik. Berarti sibuk ya, tiap hari pasti ada agenda begitu ya. Kalau agenda kita konsolidasi dengan oka-oka yang di bawah. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya hadir di Dialog Lintas Purwokerto pagi. Kemudian ada Mas Syarifuddin dari MPC Pemuda Pancasila Banyumas. Selamat pagi Mas Syarifuddin. Pagi RRI. Apa kabar Mas? RRI Budiman. Baik Mas. Sehat ya. Alhamdulillah. Merdeka. Kalau kita itu biasanya salam berkah. Oh gimana? Kalau kita ucapan merdeka, jika merdeka Pancasila dijawab apa itu? Oke, merdeka. Merdeka. Pancasila. Pancasila abadi. Oke, Terima baik. kasih. KNPI Mantap. Jaya. Luar biasa. Jadi kalau MPC Pemuda Pancasila Banyumas itu lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kita hampir setiap bulan kita selain acara sosial masyarakat juga meningkatkan kualitas masyarakat. Kemarin di Keranjen juga kita melakukan pendidikan dasar kepada calon anggota calon anggota. Oke, baik, luar biasa. Sibuk sekali berarti ya, Mas. Ya, hari ini juga kita ada upacara di markas komandan Poti kita di Jalan Perangkas sama donor darah. Donor darah kita targetnya adalah 760 ampul darah selama sampai tanggal 30 nanti. Sampai tanggal 30. Ya, kepada masyarakat monggo yang mau donor darah ada di Balai Kelurahan Sukanegara. Itu ada door prize. Ada dua belas ya. Baik, kami ke sana silakan ya. Oke, kemudian yang terakhir, wah ini pemuda beneran ini ya, masih ting-ting mungkin ini ya. Ada Mas Fakhrudin Firmansyah. Selamat pagi. Pagi Udin, ini panggilannya Udin ya? Firman. Oh, Firman ya. Akan berbincang terkait dengan topik yang cukup menarik ya. Refleksi Sumpah Pemuda ke-94 implementasi Bersatu Bangun Bangsa di daerah. Tadi satu topik yang cukup menarik dan perlu kita bahas tuntas ini ya hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan masalah pemuda sendiri nih, Kang Iman nih, seperti apa nih kondisi pemuda di desa yang selama ini dikenal oleh Kang Iman nih? Terima kasih Bang Arya ya. Ya, betul.
saya makasih banget ini katanya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Gigi ini sebagai ketua KPI. Sebetulnya di desa itu sangat sederhana. Kesederhananya hanya itu adalah bagaimana desa itu memberikan ruang kepada pemuda, karena hampir 6 tahun ya itu di kebudayaan organisasi semacam itu tidak ada PKK itu jangan diidentikan dengan ibu-ibu loh Arya. Ya. Ibu muda juga ya. Apa aja gitu. Ya. Gitu. Yang berikutnya adalah ada kandung kesehatan. Forum karena kesehatan itu ada. Dari situ jangan sampai kita tuh nggak peduli. Yang jujur saya sikapi perkembangan sekarang adanya media digital. Itu kepedulian pada lingkungan itu berkurang. Dan saya merasakan sendiri di desa. Oke. Berkurang. Nah itu kan kalau tadi tarik ke sebuah SDGs itu di sampai 17 gitu. Adanya kemitraan untuk mewujudkan desa yang berkelanjutan itu. Hubungan misal gitu gampangnya adalah sekarang budaya bubur gunung sih ada berapa sih yang masuk jalan gotong royong. Oh, Oke. terlibat lagi nih. Iya. Iya, oke. Sekarang kalau gotong royong gitu ya, mereka sudah berapa ya? Sekarang kan di desa itu kan ada rumah tidak layak huni. Itu pun dilakukan dan pemerintah itu mensupport dan memberikan dana dan ya, tapi di luar itu tempatnya adalah untuk bantu saudara daerah ini miskin. Itu yang kedua adalah ada PPID ini menarik ini Gigi dan Mas Ari. PPID adalah pejabat penanggung jawab informasi di desa. Itu kami udah mengkomunikasikan dengan Dinkominfo harus berdiri 301 desa itu ada PPID. Kenapa? PPID itu sangat bagus banget gitu ya untuk mengaktualisasikan karya-karya anak-anak di desa. Kita disampaikan oleh Bumi itu. Mereka kalau nggak dikasih wadah, ya akhirnya yang ngalor gitu. Nah, apalagi sekarang di BKKBN itu kan punya program yang seperti desa ada kilat gitu. Keluarga Indonesia lindungi anak dari kekerasan seksual. Dan ini pun menjadi ladang, apalagi tuh Mas Salim itu kan aktif di ada Srikandinya, Pancasila. Itu adalah tempat-tempatnya itu. Nah, ada kekerasan perempuan dan saya mengharapkan dana-dana dari pemerintah dan jangan pikirannya itu hanya infrastruktur. Sumber daya itu yang tidak pernah tersentuh. Kalau saya hitung dari total itu kita hanya 20% itu daya. Kebanyak 80% itu hanya fisik. Nah ini yang perempuan saudara saya satu belum bikin pimpinannya itu iya gitu dikecut gitu ya. Kalau saya kan nggak bisa sendirian gitu ya. Dalam konteksnya Pentahen yaitu bahan berkelanjutan itu saya harus gandeng khusus Rico, Kontekes, Amikom, dari pabrik gitu. Ya begitu sekilas nanti bisa kita. Terima kasih Bu Arya. Iya. Tapi tadi disampaikan peran pemuda ini makanya dirasakan menurun gitu. Nah ini kalau melihat sepengetahuan Kang Ima nih apa sebenarnya penyebabnya? Apakah karena memang saat ini cenderung pemuda kita itu asik dengan dunianya masing-masing dalam tanda petik misal dunia maya atau dengan apalah istilahnya yang membuat akhirnya mereka itu kurang peduli gitu atau apa sebenarnya Mas? Kang Ima? Iya, kalau saya lihat ada bahasa di bawah itu orang nganggur aja bisa dapat duit. Dengan apa? Aplikasi. Oh. Istilahnya itu pengangguran yang tidak. Nah, tapi kan luar biasa. Sekarang orang buat berbagai macam orang jual aplikasi ya. Subscribe, contohnya gitu ya. Cuma gini coba aku ngobrol kayak gini aja jadi duit. Iya. Jadi apa Pak? Jadi dia coba gitu. Termasuk kami gitu ya. Jadi sering kita sampaikan bahwa kami juga memiliki TV Desa Banyumas itu. Kami menginformasikan, mengabarkan perbaikan dan memberikan kebaikan desa. TV Desa Banyumas pada ngabar
Nah, itu kami harus itu 301 desa. Saya ingin memotret potensi desa kayak apa. Nah, makanya saya lagi menunggu kapan ya aku bisa masuk KNPI sama Pemuda Pancasila di desa gitu kegiatannya. Ini kan kesempatan kita lah, kita bangun bareng-bareng kan apa? Kayak KNPI, kayak tadi ada kegiatan dari mahasiswa itu kita, terus dari operasi itu adalah bagian dari pentahelik yang ketiga, yaitu kelompok masyarakat. Jadi kalau pimpinan meninggalkan kelompok masyarakat, wah itu sangat nggak boleh. Artinya bentuk kolaborasi atau koordinasi seperti apa yang diinginkan dari KNPI, kemudian pemuda desa, kemudian juga dari pemuda Pancasila gitu. Ini salah satunya adalah orang itu kalau di desa ada musyawarah perencanaan desa, ada musrembangnya. Kayak jelangkung aja. Kalau merasa Mas Digi itu bagian dari masyarakat desa Sumberjaya, ya dia datang. Jangan aku masih diundang lah, gimana kayak jelangkung aja lah gitu. Karena itu bentuk kepedulian gitu. Sekarang alasannya formal kan, nggak diundang nanti itu dan ini. Nah itu salah satu bagaimana kita mengikis apa yang kita begitu. Baik, luar biasa nih. Ramai nih ya. Kan selama ini itu dekat ya dengan masyarakat desa gitu. Apakah memang di desa itu mudah tersusupi apa yang tadi disampaikan, yang digambarkan oleh Pak Fajar gitu, artinya banyak mungkin berpotensi lah untuk ke arah radikal atau ekstremis atau seperti apa sebenarnya? Terima kasih Bang Fajar dan Bung Aryan. Jadi kalau potensi itu pasti ada, potensi itu ada. Tinggal bagaimana potensinya itu menjadi positif. Nah, gampang loh ini. Saya itu ada di desa itu ada namanya KPM, kader pemberdayaan masyarakat desa. Itu anggotanya 5. Itu terbelah menjadi bagian di perencanaan sama di budaya. Susahnya kita atur namanya 5 orang di desa itu. Padahal itu dibiayai. Mereka bekerja dibiayai oleh tadi. Tapi aku juga nggak ngerti. Ya, mereka butuh ruang, udah dikasih ruang, tapi nggak mau. Yang kedua ada perantau. Tapi di desa aku tanya, itu ketemunya mana gitu ya? Kami kan juga dalam perencanaan itu ingin misalnya ada kegiatan tentang kekerasan anak dan seksual gitu ya. Aku ingin yang direkrut itu adalah saudara saya, adik saya adalah di Karang Taruna, di Kepemudaan ada pemudi gitu ya. Itu aja susah gitu. Jadi padahal kalau saya melihat bahwa desa dengan lahirnya Undang-Undang 2016, desa itu sudah. Jangan berpikiran terlalu jauh bahwa mindsetnya orang desa itu kalau membuat perencanaan itu kayak orang kota. Jalan harus ada drainase. Kalau nggak di aspal, pokoknya nggak mau. Yang kedua adalah mereka nggak memiliki tanah untuk kita gitu ya. Mereka membuat perencanaan gimana caranya itu jadi seperti komunal berkumpul gitu. Nah, tapi di sini untuk tadi PKTD itu kan partai desa itu dibayar. Itu kadang-kadang yang kerja ya yang mereka dibayar, padahal kalau ingin kita istilahnya kalau saya sih gini, semua orang itu berperan, tapi nggak boleh berperan. Karena apa? Semua orang itu punya peran. Dan ini yang saya pegang. Jadi karena masyarakat contoh gitu ya, kayak lagi berperan. Ya secukupnya berperan, tapi nggak usah berperan. Iya. Karena apa? Yang bikin baper kita itu ada sesuatu. Baper sih enggak Pak, Cin Pak. Karena apa? Bung Ada juga kan punya peran juga gitu. Cuma kayak gini, mau ngapain gitu ya? Kalau nggak ada Bung Ada kita nggak jalan. Begitu Pak Ada. Ya semua punya peran. Iya punya peran. Nah di mana itu biar tidak ada sebuah pandangan tadi oleh Pak Fajar. Ya perankan dari Pak Fajar dulu dong. Pak Fajar seperti apa perannya? Ya dimainkan. Jangan sampai aku minta ke Mas Digi, aku aja
nggak ngapa-ngapain, cuma peringatan doang. Dia ada jadi peran saya di mana? Ya. Dari sinilah bentuk kolaborasi. Begitu. Oke, yang Iman nih tadi merespon apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Digaru, kemudian sudah direspon oleh Mas Gigi nih. Ada kalau dari Pak Ahmad tadi katanya ada ketidakharmonisan ini antara Karang Taruna dengan pihak desa, terutama dalam penetapan strategi anggaran dari KPK-nya. Dikatakan seperti itu gitu. Respon deh dari Kang Iman seperti apa? Terima kasih Pak Ahmad. Jadi gini, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2014 ada 2 asas yang dimiliki oleh desa dan itu sebuah penghargaan negara yang paling tinggi. Itu adanya bisa masuk di regulasi. Sekarang itu ada regulasi jadi dana APBN itu langsung masuk ke desa. Artinya itu desa itu dimuliakan dengan dari luar kota. Karena subsidiaritasnya adalah bahwa desa itu bisa melakukan sesuai dengan hal-hal. Nah, kalau pakai tadi ada tes, dan sedikit saya informasikan pada hari ini kami atas nama pemerintah desa sekarang mendapat hadir sekarang di KLH Jakarta untuk menerima trofi tingkat utama. Dan itu satu-satunya di Banyumas. Dan saya melihat itu di Jawa Tengah tahun ini itu Desa Rempuan. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah kecamatan kategori mandiri menurut Kemendes itu hanya Batu Raden. Oh iya. Begitu Bobi. Dari 23 kecamatan hanya Batu Raden yang kategori kecamatan mandiri. Dan alhamdulillah saya adalah bagian dari KMPI yang ikut berperan di situ. Mantap. Oke. Bagian atas itu. Iya. Nah itu. Nah, yang kedua adalah tentang BUMDes Bung Igi. Kami itu sudah ada 6 yang berbadan hukum BUMDes. Badan akunnya itu sudah dibikin di Batu. Dan dari 12 desa itu pun 6 masuk kategori desa mandiri. Dan tahun ini tahun kemarin pun kami mendapatkan kinerja dari Kemenlu atas tantangan 3% di Indonesia itu dari 15 desa itu 4-nya itu ada di desa Banyumas. Jadi dan semua saya belajar dari senior saya di bagaimana saya harus mengkolaborasikan sehingga pada kesempatan 1 tahun belakang kami saya secara pribadi pertanggal 1 Agustus saya hanya belajar bagaimana untuk membangun sebuah prototip hukuman berkelanjutan. Dan sekali lagi apa Bung Regi yang saya tuliskan di kurikulum kita? Saya adalah pengurus DPD KMPI Banyumas. Itu tidak pernah saya hapus. Mantap. Dan ternyata setelah saya ikuti kegiatan belajar, saya dapatin jurus software leader oleh Bapenas dan UNDP. Dan itu diikuti dari seleksi berdasar 300, lolos di 43, dan saya mendapatkan penghargaan tertinggi. Jadi semuanya adalah KMPI. Belum sampai SPI Banyumas. Gaya. Siap sebelum Ya artinya pemuda Banyumas ini pun mampu ya. Mampu. Bukan hanya di tingkat Cuma wilayah. kita kan tidak yang tadi kita semua itu punya peran, tapi Ya. belum berperan gitu. Punya peran tapi nggak boleh berperan. Sepakat itu ya. Peran masing-masing. Jadi jangan takut berperan ya. Peran tapi jangan berperan. Gitu. Iya. Luar biasa. Oke, terima kasih Mas Talibudin dari FPC Pemuda Pancasila Banyumas, dan Mas Gigi Alfiano Ketua KMPI Banyumas, dan juga Kang Imanuddin. Terima kasih. Kemudian juga Mas Rudi Firman. Terima kasih atas kehadirannya di Dialog Lintas Purwokerto pagi kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa mewarnai peringatan Sumpah Pemuda di tahun ini ya ke-94 ya dengan topik Bersatu Bangun Bangsa. Setidaknya bisa menyadarkan kita bahwa kita di lingkungan masing-masing ini memiliki peran ya, dan kita harus berani berperan memberikan kontribusi nyata demi kemajuan bersama. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di Dialog Lintas Purwokerto pagi selanjutnya dengan topik dan juga narasumber yang lain. Saya Arya Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Saya Imanuddin dari TV Desa Banyumas melaporkan bahwa hari ini adalah hari Sumpah Pemuda 94. TV Desa Banyumas mengucapkan dirgahayu untuk pemuda Indonesia. Satu tumpah darah Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa persatuan bangsa Indonesia. TV Desa Banyumas, pancen kapal, jadi kepedean.